أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat dan taufik serta afiah ya, sehingga saya juga kembali membuat vlog lanjutan terkait materi sejarah pemikiran ekonomi Islam, lanjutan dari pembacaan karya Adi Warman Karim yang mengutip dari guru besar ya, ilmu ekonomi Syahid Bahesti Tehran, yaitu Dr. Kazim Sodar. Baik, untuk penampilan kali ini atau presentasi kali ini saya akan menampilkan kajiannya. Sebenarnya ini pengulangan dari yang sebelumnya, tapi ini lebih kepada apa namanya penjelasan item per item ya dari instrumen kebijakan fiskal pada fase awal Islam. Baik, untuk kali ini yaitu bagaimana saya menerangkan tentang sumber-sumber pendapatan Baitul Mal secara terperinci. Baik, bisa Anda saksikan di slide di depan ya. Ya, pendapatan Baitul Mal yang pertama di fase awal Islam itu adalah kharaj ya. Kharaj. Merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Nah, jika tanah yang diperoleh, jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah pertempuran, nah ini jadi kharat itu merujuk pada pendapatan biaya sewa ya kepada biaya sewa tanah pertanian dan hutan milik umat ya. Nah, jika tanah tersebut diperoleh akibat kalah pertempuran dari kalangan non-muslim, maka aset tersebut menjadi bagian public property umat Islam. Karena itu siapapun yang ingin menggunakan tersebut harus membayar sewa. Nah, ini kita masuk ke dalam definisi realnya ya di fase awal Islam. Jadi kita harus bisa bedakan kharat itu sebenarnya apa sih gitu kan? Karena bisa jadi kharat itu uh, kita anggap sama saja ya, artinya itu pajak yang bersifat umum. Dia bisa untuk umat Islam di fase awal Islam maupun kalangan non-muslim yang tunduk di bawah naungan eh, Piagam Madinah, yaitu negara Islam lah ya, bisa dikatakan begitu ya. Nah, jadi itu terkait dengan sewa lahan sebenarnya ya. Sewa lahannya. Cuman bagaimana aplikasinya bisa Anda baca ya. Pendapatan dari sewa inilah termasuk dalam lingkup kharaj. Nah, itu apabila tanah tersebut diperoleh dengan cara marokah ya, dengan cara pertempuran ya, akibat mereka melanggar perjanjian dengan Nabi dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu sewa yang dipungut atas beberapa lahan di Khaybar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi public property umat Islam. Apabila terjadi perang antara muslim dengan muslim berakhir dengan damai, kemudian terjadi perjanjian apakah lahan diolah tetap menjadi milik ahlu zimmi atau diserahkan kepada muslim. Jika hak milik tetap kepada non-muslim, maka non-muslim biasanya membayar kharat. Nah, sedangkan sebaliknya, dia sebagai sewa
atas tanah tersebut jika tanah atau kebun buah jatuh ke tangan pasukan muslim tanpa melalui konfrontasi atau pertempuran seperti yang terjadi pada Banu Qainuqa ya. Terjadi pada Banu Qainuqa. Nah, terjadi pada Banu Qainuqa yaitu apa namanya? Bani Qainuqa yang pada saat itu eh, apa namanya tanpa peperangan ya. Jadi perolehan atas kepemilikan tanah itu pada umat Islam itu tanpa adanya peperangan. Baik, saya akan jelaskan lebih lanjut. Jika jika terjadi konfrontasi antara Muslim dengan orang-orang kafir yang berakhir damai, maka mereka membuat perjanjian damai untuk menentukan apakah yang diolah tetap menjadi milik orang kafir ataukah diserahkan kepada Muslim. Nah, dalam kasus pertama, untuk mempertahankan hak miliknya, orang kafir biasanya membayar kharaj. Artinya kepemilikan itu tetap milik non-Muslim ya, walaupun setelah jadi penipuan. Mereka mempertahankan hak milik ya. Maka itu dinamakan pembayaran sewanya itu dinamakan dengan kharaj. Nah, karakteristiknya itu seperti pajak. Jadi kalau kita lihat sekilas itu ya seperti pajak, tapi pembedanya itu adalah kepemilikan tetap milik mereka ya, walaupun telah melalui konfrontasi. Jadi namanya dan dia bukan sewa ya. Nah, saya konkret lagi seperti sewa ya, tapi sebenarnya itu bukan sewa karena milik tetap milik apa lahan milik dia. Nah, kemudian eh, eh, walaupun itu dengan terjadinya konfrontasi, tapi mereka mempertahankan hak kepemilikan dan diakomodir oleh Nabi. Tapi penarikan eh, apa namanya yang dilakukan terhadap mereka atas kepemilikan tanah tersebut dan pengelolaannya maka dinamakan dengan kharaj. Jadi eh, ya secara apa namanya secara karakteristik seperti pajak. Jika tanah tersebut milik Muslim, nah, di bawah pemerintahan Islam, pajak tanah yang ditarik sebagai dipandang sebagai sewa atau ongkos atas tanah tersebut. Nah, jika tanah atau kebun buah jatuh ke tangan pasukan Muslim tanpa melalui konfrontasi, nah ini berbeda lagi ya, ataupun pertempuran seperti pada Banu Qainuqa, nah, yang tadi saya terputus ya, dan Banu Nadir, Qainuqa dan Banu Nadir pada masa pemerintahan Rasulullah, maka tanah tersebut diberlakukan sebagai barang rampasan dan berada dalam kepemilikan Rasulullah. Rujukannya apa? Quran surah 8 ayat 1. Kemudian surah 59 ayat 6 dan 7. Saya ulangi, dalilnya ada pada Quran surah 8 ayat 1 dan Quran surah 59 ayat 6 sampai 7. Nah, proses yang sama terjadi pada kasus tanah Padak yang jatuh ke tangan Rasulullah dalam pertempuran di Khaybar. Saat itu ketika pemilik lahan menyaksikan kekalahan Yahudi, mereka akhirnya menyerah tanpa perlawanan dan mereka meninggalkan tanah mereka. Tetapi akhirnya seperti halnya kaum Yahudi lainnya di Khaybar, mereka menyampaikan surat permohonan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengizinkan mereka tetap tinggal di tanah mereka sebagai imbalannya. Mereka setuju menyerahkan sebagian hasil kebun kepada Rasulullah setiap tahun. Pendapatan ini adalah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan milik Muslim secara keseluruhan. Saya ulangi, pendapatan ini ya khususnya di tanah Padak ya yang jatuh ke tangan Muslim di dalam Khaybar itu karena mereka meminta izin secara khusus kepada Rasulullah untuk tetap tinggal tanah mereka sebagaimana mereka setuju menyerahkan sebagian hasil kebun Rasulullah setiap tahun. Pendapatan ini adalah milik Rasulullah dan bukan milik Muslim secara keseluruhan. Pendapat ini dipandang sebagai sewa lahan, bukan sebagai pajak atas tanah. Sewa lahan ya, bukan pajak atas tanah. Jadi itu udah pasti karena di Islam dan Rasulullah kan. Nah, otomatis apa namanya konteksnya itu adalah sewa lahan, bukan pajak atas tanah. Baik. Dalam pandangan hukum Islam,
Pajak atas tanah dilindungi oleh perjanjian damai berbeda dengan pajak atas tanah hasil penaklukan dengan paksaan. Tanah yang terakhir tersebut disebut menjadi milik muslim, tapi tanah yang pertama biasanya tetap berada pada pemilikan sebelumnya. Orang non-muslim ketika orang kafir tadi memeluk Islam maka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah. Terlepas dari contoh-contoh yang telah dirujuk, setiap pembahasan tentang tanah menjadi objek pajak selalu saja merujuk pada lahan yang diperoleh melalui jihad, baik pada pembahasan sejarah maupun pada pembahasan fikih. Terlepas dari adanya perbedaan pengertian kharaj dalam ilmu fikih sebagai merujuk pada sewa sebagian lain pada pajak. Perbedaan antara keduanya kenyataannya tidaklah memiliki nilai ekonomis yang sangat signifikan. Pada dasarnya pendapatan tetap yang berasal dari tanah yang dibayar secara tahunan dikategorikan sebagai kharaj, terlepas apakah pendapatan itu ditarik sebagai sewa ataupun sebagai pajak. Ada bukti nyata menurut tulisan Kazim Sadar ini yang menunjukkan bahwasanya pajak tanah yang dipungut pada permulaan Islam jumlahnya tidak tetap. Agaknya hal itu tergantung pada jenis panen dan kesuburan tanah. Ada sejumlah petunjuk yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut pajak kebun anggur dan kebun kurma yang jumlahnya lebih besar daripada ladang gandum. Pajak tanah pada lahan yang diolah di Khaybar sebanding dengan separuh hasil panen yang ditetapkan berdasarkan hitungan masyarakat setempat. Setiap tahun biasanya Rasulullah mengirim utusan ke Khaybar untuk menaksir hasil panen daerah tersebut. Nah, bukti sejarah menyebutkan bahwa pada masa Umar radhiyallahu an, kharaj dari tanah hasil penaklukan tergantung pada tingkat kesuburannya, lokasinya dan lingkungan tempat tanah itu berada, dan hal ini sangat identik dengan jumlah sewa atas tanah tersebut. Ketika berhasil menaklukkan wilayah Mesopotamia kecil ya, jadi pada zaman Khalifah Umar ketika menaklukkan Mesopotamia kecil, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim beberapa orang ke daerah tersebut untuk melaksanakan suatu misi yang terdiri atas utusan itu ya, Ammar bin Yasir yang ditugaskan menyebarkan agama, kemudian Ibnu Mas'ud ditugaskan mengambil putusan pengadilan dan memelihara keuangan negara, kemudian Utsman bin Hanif ditugaskan untuk menyurvei batas-batas tanah atau dalam bahasa Arabnya dikenal Al-Muhaqqiq, Al-Thani dan Muqaddas Ardabili. Tanah yang disurvei berkisar sekitar 150 juta jarib. Nah, satu jarib itu kira-kira 8 akre ya, atau 0,4646 hektar. 0,4646 hektar. Nah, jadi itu satu jarib itu ya, satu jarib kira-kira 8 akre. Satu akre sama dengan 0,4646 hektar. Jadi dia dalam Al-Muhaqqiq Ats-Tsani dan Muqaddas Ardabili tanah supir sekitar 150 juta jarib. Ya. Menurut Mujahid bin Sa'id, lahan tersebut sejumlah 36 juta jarib. Jadi luas ya, sangat luas. Kalau kita hitung hektar itu, ya nanti hitung sendiri lah ya. Karena satu jarib itu sama dengan 8 akre. Satu akre itu sama dengan 0,4646 hektar. Nah, kalau 38 juta jarib berarti berapa berapa akre itu kira-kira? Nah, kalikan dengan 0,4646 hektar. Oke. Sementara menurut lainnya sekitar 3 eh, apa namanya? Masih dalam tulisan sama ya, mungkin penulisnya salah tulis ini, apa terjemah salah tulis ini. Jadi ya yang tampak yang bisa diambil kesimpulan tuh pada saat survei itu 36 juta jarib. Tanah tersebut baik yang diolah ini pada pada kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Tanah tersebut baik yang diolah maupun baik yang diolah maupun dapat diolah dipungut pajaknya berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh Mawardi. Mawardi ini seorang ulama fikih ya, yang diringkas dalam tulisan di bawah ini. Sisanya lahan yang tidak dapat diolah dan lahan dijadikan tempat tinggal atau pemukiman bebas dari kharaj. Karakteristik yang tersebutkan di atas adalah sebagai berikut.
Satu, karakteristik tanah seperti baik dan buruknya kondisi tanah yang menyebabkan dapat diolah ataupun tidak dapat diolah. Ya, tanah kan kita tahu sendiri ya, tidak semua tanah itu dapat diolah ya. Contohnya kita tinggal di daerah yang tandus ya. Otomatis kan untuk pengolahannya perlu biaya besar ya. Kalau kita lihat di perkebunan di Arab Saudi atau di gurun-gurun yang lainnya, nah, itu mereka menggunakan tetesan air ya yang kontinu untuk menumbuhkan sebuah pohon. Dan pengairan itu untuk menyedot air kan memerlukan tenaga listrik atau mesin yang memerlukan bahan bakar ya, tentunya kosnya besar. Nah, jadi dilihat karakteristik tanah itu subur tidak suburnya bisa diolah ataupun tidak. Kedua, karakteristik hasil panen yang mencakup mutu dan daya jual. Nah, panen itu pun dilihat juga nanti mutu dan daya jualnya ya untuk diambil apa namanya diambil syaratnya itu. Ketiga, karakteristik jenis irigasi terbagi atas 4 kategori. Nah, sekarang konkretnya. Karena dulu kan daerah sana itu juga Anda tidak bisa samakan kering semua ya. Kalau Anda ke Irak itu bahkan ada seperti daerah-daerah kita ya, daerah-daerah air, daerah daerah-daerah lumpur itu ada. Jadi semacam ada namanya tanah-tanah gambut lah ya. Tapi ada sungai-sungai kecil gitu. Jadi orang tinggal di pinggir-pinggir, tapi dia melalui eh, eh, apa namanya parit-parit ya kayak kita lah. Ada semacam apa namanya suak-suak ya. Kalau bahasa ininya apa aliran sungai kecil di dalam kepulauan gitu. Nah, tapi tanahnya itu berendam gitu. Ada yang keras, ada yang lembek ya, tanah kayak sawah gitulah ya. Tapi ada sungai-sungai kecilnya gitu, rawa-rawa ya, rawa-rawa. Ya. Kalau Kalimantan kan banyak daerah seperti itu. Nah, kalau Timur Tengah di Irak juga ada ya seperti itu. Jadi jangan dikira gunung semua ya. Makanya di dalam tulisan ini karakteristik jenis irigasi terbagi atas 4 kategori. Pertama, tanah yang diirigasi oleh sungai maupun mata air. Kedua, tanah yang diirigasi oleh tenaga seperti ember, saluran air dan sebagainya. Nah, tentu dalam konteks sekarang itu yang menggunakan alat lah ya. Ketiga, tanah yang diairi oleh hujan ataupun tanaman yang tidak membutuhkan irigasi. Ya, sistem tanah hujan ya. Keempat, tanah yang tidak membutuhkan air dan sumbernya dapatkan secara alamiah. Ya. Baik, pada masa Umar bin Khattab, jumlah pajak tanah secara umum telah dikonsultasikan dengan petani Persia dan para peneliti, terutama tanah di daerah Mesopotamia kecil. Irak ini ya, Mesopotamia. Eh, pada masa itu disebut Irak. Tanah tersebut telah disurvei sebelumnya pada masa Khosrow Anushirvan ya Khosrow Anushirvan dan jumlah pajak tanah tadi telah dikumpulkan berdasarkan jarak dan dekatnya dari kota, sungai dan jalan. Informasi ini metode penelitian informasi ini metode penelitian dan metode pemungutan pajak tanah telah digunakan oleh kaum muslim. Demikianlah Utsman bin Hanif menyurvei 150 juta jarib lahan dalam periode 1 tahun. Nah, secara alamiah, jumlah pajak tanah di daerah Mesopotamia kecil bervariasi dari daerah ke daerah dan dari tempat ke tempat. Begitulah sumber tersebut melaporkan bahwa jumlah pajak tanah pada masa itu berbeda jumlahnya. Menurut sebuah sumber, Umar radhiyallahu an memungut atas setiap jaribnya pajak tanah yang diolah gandum sebesar 1 dirham ditambah 1 kopis. Pada buah-buahan 10 dirham dan pada alfafa atau nama tanaman untuk makanan kuda dan sapi 5 dirham. Sumber yang lain menyebutkan bahwa makanan kuda dan sapi 5 dirham. Sumber yang menyebutkan bahwa ia memungut pajak 8 dirham pada kurma per jaribnya. Tadi kan dah jelas ya, satu jarib luas lahannya. Satu jarib itu sama dengan 8 akre. 8 akre itu setara dengan 0,4646 hektar. Nah, sumber yang lain juga menyebutkan bahwa zaman khalifah tersebut memungut pajak 8 dirham pada kurma per jaribnya, 6 dirham pada tebu per jaribnya.
6 dirham pada tebu per jaribnya, 10 dirham pada buah-buahan per jaribnya, 4 dirham pada gandum per jaribnya, dan 2 dirham pada jelai per jaribnya. Saya tidak tahu jelai itu apa ya. Nah, masih sumber yang sama menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu an memungut pajak sebesar 10 dirham pada buah-buahan dan 5 dirham pada alpapa. Lahan yang diirigasi dengan air, baik itu diolah maupun tidak, pajaknya sebesar 1 dirham. Dan 1 sok. Kebun kurma yang tidak diirigasi zakatnya 1 sok. Dan kebun kurma, baik saya ulangi lah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pajak sebesar 10 dirham pada buah-buahan dan 5 dirham pada alfafa. Nah, tadi alfafa itu nama makanan untuk makanan kuda dan sapi ya. Lahan yang diirigasi dengan air baik itu diolah maupun tidak, pajaknya sebesar 1 dirham 1 sak, dan kebun kurma yang tidak diirigasi zakatnya 1/10 dari jumlah total panennya, dan pada setiap kebun kurma yang diirigasi oleh saluran air adalah sebesar 1/20 dari total panennya. Menurut sumber lainnya, Umar pertama kali menanyakan orang-orang Mesopotamia kecil berapa banyak pajak tanah yang kau bayar. Mereka menjawab 27 dirham. Tetapi Umar radhiyallahu an tidak menyetujui karena ia beranggapan pajak pada tiap jaribnya terlalu banyak. Karena itu ia memberikan instruksi bahwa pajak tanah atas 1 kapis gandum atau jelai ditambah 1 dirham seharusnya dikenakan pada setiap jarib tanah yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dialiri air. Sumber yang sama mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an memungut pajak tanah 1 dirham ditambah 1 kopis pada setiap jaribnya pada tanah yang diirigasi dengan tangan, baik itu diolah maupun tidak. Lanjut, laporan ini menunjukkan bahwa jumlah pajak tanah pada setiap jarib sebesar 10 dirham atas kebun anggur, 5 dirham untuk alfalfa yaitu makanan apa tadi? Makanan nama tanaman untuk makanan kuda dan sapi. 4 dirham untuk gandum dan 2 dirham untuk jelai. Diasumsikan bahwa setiap kopis dari gandum dan jelai dihargai senilai 3 dirham dan 1 dirham pada masing-masingnya. Sebagai contoh, kharaj yang dipungut oleh Imam Ali radhiyallahu an dapat kita sebutkan sebagai berikut. Kharaj yang dipungut atas lahan gandum yang sangat produktif sebanyak 1,5 dirham dan 1 sak per jarib. Jadi di zaman khalifah yang keempat ya, khususnya zaman Imam Ali, dapat kita sebutkan bahwa kharat yang dipungut atas lahan gandum yang sangat produktif sebanyak 1,5 dirham dan 1 sak per jarib. Nah, kemudian lahan yang setengah produktif sebesar 1 dirham dan pada lahan yang sedikit produktif adalah 1/3. Ketiga jenis lahan tersebut diirigasi oleh Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat. Jadi Sungai Efrat itu ada di wilayah Irak ya sekarang ya. Kalau Anda mau tahu sungainya. Karena sungainya itu besar, ya mirip-mirip Sungai Kapuas lah. Walaupun nanti dia di hulunya nanti itu ada apa namanya, sudah tertutup lagi dengan gurun ya, hulunya itu. Baik. Setiap tahun biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke Khaybar untuk menaksir hasil panen daerah tersebut. Bukti sejarah menyebutkan bahwa pada masa Umar, kharaj dari tanah hasil penaklukan tergantung pada tingkat kesuburannya, lokasinya, dan lingkungan tempat tanah itu berada, dan hal ini sangat identik dengan jumlah sewa atas tanah tersebut. Ketika berhasil menaklukkan wilayah Mesopotamia kecil, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim beberapa orang ke daerah tersebut untuk melaksanakan satu misi yang terdiri atas Ammar bin Yasir yang ditugaskan menyebarkan agama, kemudian Ibnu Mas'ud ditugaskan mengambil putusan pengadilan dan memelihara keuangan negara, dan Utsman bin Hanif ditugaskan untuk menyurvei batas-batas tanah. Al-Muhaqqiq At-Tani Muqaddas Ardabil. Oh, baik. Saya mohon maaf tadi mengulang lagi halaman sebelumnya ya. Saya lanjutkan. Nah, fase Imam Ali sama halnya dengan yang tadi, pada setiap jarib lahan tanami jelai dikenakan kharat setengah dari hasil gandum. Pada setiap jarib pohon kurma dikenakan 10 dirham
dan pada setiap jari kebun anggur dikenai 10 dirham. Produksi pertanian lainnya dibebaskan dari pemungutan kharaj. Jadi di luar daripada pada zaman Khalifah Imam Ali itu, selain selain apa, jelai, kurma, kemudian kemudian kebun anggur itu masing-masing kena kharat ya, tapi selain itu tidak. Walaupun ada perbedaan jumlah pajak tanah dalam setiap daerah dan perbedaan antara masa Umar bin Khattab radhiyallahu an dan zaman Imam Ali radhiyallahu an, itu pajak tanah selalu proporsional dengan jenis panen dan kesuburan tanahnya. Jadi yang menyamakannya itu, titik kesamaan kebijakannya itu pada jumlah besar kecilnya itu diambil dari porsi juga dipengaruhi oleh kesuburan tanahnya. Nah, berdasarkan laporan yang dikutip oleh Al-Balazuri, Yahya bin Adam, Al-Balazuri ini penulis sejarah Islam juga ya, salah seorang penulis sejarah Islam yang dikutip oleh Karim Sadar. Yahya bin Adam bertanya kepada Hasan bin Soleh tentang faktor yang menimbulkan perbedaan jumlah pajak setiap daerah. Ia menjawab bahwa hal tersebut disebabkan oleh jauh dekatnya lahan dari pasar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pajak tanah sama besarnya dengan sewa. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, faktor produktivitas kesuburan tanah dan dekatnya lokasi dengan pasar dapat dinaikkan ongkos sewa. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada permulaan Islam jumlah pajak tanah berbeda-beda berdasarkan perbedaan kondisinya, namun jumlahnya seimbang dengan ongkos sewanya. Jelasnya, faktor yang menyebabkan naiknya ongkos sewa selain kesuburan dan produktivitas tanahnya adalah dekatnya dengan kanal pada satu sisi dan dengan pasar serta kota pada sisi lainnya. Faktor lainnya adalah produksi panen memiliki elastisitas pendapatan terhadap permintaan lebih besar daripada satu. Ada indikasi bahwa pemungutan pajak tanah pada permulaan awal Islam tergantung pada faktor yang menyebabkan naiknya pajak tanah. Bukti yang dikutip menunjukkan bahwa jumlah pajak tanah tidak didasarkan pada besarnya produksi atau pengeluaran. Alasannya pengumpulan pajak tanah tidak mengurangi insentif kenaikan produksi atau investasi dan tidak memiliki pengaruh yang tidak diinginkan pada efisiensi produksi. Sebaliknya, hal itu meningkatkan pendapatan bersih dari petani yang bekerja di tanah tersebut dengan tingkat sewa yang berbeda. Jadi banyak sekali ya faktor pembeda ya, jumlah atau persentase tarikan ya pajak yang dipungut, baik itu sebagai tanah yang kategori milik Muslim hasil dari hasil konfrontasi maupun hasil damai. Nah, kan kita di sini belajar ya bagaimana pengalokasiannya ya, sehingga makanya ada istilah bahwa hasil-hasilnya juga itu ada hak umat Islam, tapi ada juga yang milik Rasulullah ya berdasarkan referensi Al-Quran. Milik Rasulullah pribadi ya, walaupun itu nanti ya tetap saja dibagikan kepada umat. Mungkin itu untuk lebih menjaga ya, menjaga maslahatnya yang lebih besar ya, yang kita tidak tahu hikmahnya itu apa ya. Tapi yang jelas Rasulullah tentulah memiliki properti ya, ya atas jerih payahnya tadi, walaupun itu dalam satu konteks itu hanya sekedar kepemilikannya. Tidak ada hikmah di belakang hari yang kita dapat menyaksikan dalam catatan sejarah bagaimana juga tanah Padak itu nanti menjadi kontroversi ya. Apakah itu milik umat Islam, bukan milik ahli waris dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam konteks yang akhir dalam kharat ini juga penulis menyimpulkan bahwa perbedaan kontribusi fiskal ini dalam sewa lahan atau pajak pertanian itu sendiri dapat eh, perbedaannya itu ditentukan oleh kesuburan tanah, kemudian jarak ke pasar, dekatnya dengan eh, apa namanya, dekatnya dengan eh, kanal ya, antara kebun itu dengan kanal juga dipertimbangkannya. Walaupun
Nah, itulah menjadi titik kesamaannya, khususnya di fase pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maupun di fase Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lanjut pada slide kedua. Saya lanjutkan ya di vlog ini biar lebih panjang ya. Nah, ini kan masih tentang haraj. Kemudian kita lanjut pada konsep uh, zakatnya. Nah, sumber pendapatan penting untuk keuangan negara di masa awal Islam adalah juga zakat ya. Nanti perbedaannya bahwa zakat itu tidak langsung diwajibkan di masa awal Islam, maksudnya di awal-awal janda. Dia nanti diundangkannya, diwajibkan itu setelah, menurut tulisan makalah ini adalah setelah 8 Hijriah ya, baru dia diundangkan, artinya wajib dikumpulkan umat Islam setiap tahun berdasarkan tahunnya. Saya sebenarnya di slide ini banyak ya memberikan penjelasan tentang apa namanya rumus-rumus ya, bagaimana uh, zakat itu dihitung ya, baik itu zakat nanti kan itu zakat sumbernya itu kan ada dari dinar dirham ya, kemudian sebagai bisa juga sebagai nisab, kemudian ternak itu dikonversikan ke dinar dirham juga bisa gitu kan. Nah ini di antara rumus-rumus yang telah saya buat, jadi banyak ya. Nah, ini nanti ini kan ada apa namanya zakat dinar ya, dengan rumus Z1 1/40 dikali 20 tambah 4K, jika 20 tambah K sigma Y lebih kecil dari 20 tambah 4 dikali K tambah 1 dan K 0,123, ini jumlahnya nanti. Nah, ini rumus-rumusnya itu nanti akan kita bahas pada blok lanjutan saja ya. Ini juga bagaimana eh, apa namanya besaran zakat itu apa namanya eh, jumlah minimum domba atau kambing ya. Misalnya 1 sampai 39, besarkannya berapa, minimum maksimumnya apa, ada dalam tulisan saya di sini. Baik. Eh, kita masuk ke tahapan apa namanya kajian kedua secara umum dulu. Bagaimana zakat itu menjadi sumber pendapatan penting untuk keuangan negara di masa awal Islam. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, ya, awalnya itu zakat yang dikumpulkan berupa uang tunai yang berupa dirham atau dinar. Ya, pada saat itu kan nilai tukar yang resmi negara itu dinar itu kan peninggalan Romawi ya, dirham ya. Saya kalau tidak salah itu dinar itu Romawi, dirham itu Persia ya. Kalau ini emas, dinar itu emas, dirham itu perak. Nah, jadi dua sumber ini sebenarnya bukan dari Islam awalnya, dari dua kerajaan besar dinasti itu, dinasti Romawi dan Persia. Tapi oleh Rasulullah itu juga dipakai. Nanti pembedanya mungkin secara faktual nanti pada apa namanya eh, nilai tukar saja ya dengan barang itu kan setiap fase kan pasti ada perubahan ya. Walaupun ada penelitian juga mengatakan bahwa harga kambing dengan dinar pada saat Rasulullah dengan sekarang itu sama ya. Kalau dikonversikan dengan uang yang ada gitu, itu subhanallah itu. Walaupun klaim-klaim seperti itu juga perlu diuji secara ilmiah ya, bukan klaim-klaim saja, tapi itu pernah dijadikan wacana ya, bahwa salah satu kehebatan dinar dan dirham itu adalah tidak adanya perubahan dengan barang yang setara ya dengannya, yang diasumsikan dengan harga jual beli kambing pada masa Rasulullah dengan yang sekarang jika dikonversikan dengan uang-uang sekarang ya, dengan konversi dinar itu sendiri. Nah, pada permulaan awal Islam, zakat ditarik di seluruh pendapatan utama. Aktivitas utama ekonomi pada saat itu adalah perdagangan, kemudian kerajinan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Seperti yang telah dikemukakan, aktivitas ekonomi utama pada masa itu adalah perdagangan, kerajinan, ya, pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, pendapatan dari dua kegiatan pertama yaitu perdagangan dan kerajinan biasanya dalam bentuk uang tunai dan dapat dinilai dalam bentuk dinar dan dirham. Mata uang ini merupakan unit moneter perekonomian di masa awal Islam. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial seperti kerajinan tangan. Sedangkan pendapatan dari kegiatan pertanian lebih berbentuk barang, tidak dalam bentuk uang tunai, yang berupa hasil pertanian itu sendiri. Pada saat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah dan pada awal hijrah, pendapatan umat Islam itu nihil. Jadi tidak ada pendapatan, ya, karena memang awal ini, ya, awal apa namanya, awalnya munculnya peradaban, ya, mungkin ya sumbangan-sumbangan itu tadi yang sifatnya kayak kita sekarang ini sodakoh lah, infak sodakoh gitu, ya. Nah, kemudian pada saat pembayaran zakat hanya jadi kemudian berkembang, jadi di awal itu hanya sifatnya himbauan, berkembang secara perlahan-lahan, alhamdulillah berkat langkah-langkah ekonomi dan politik yang diambil Nabi, pendapatan per kapita umat Islam meningkat. Kemampuan mengeluarkan zakat pun sangat meningkat tajam. Sehingga pada 8 Hijriah, pengumpulan zakat diundangkan. Baik. Kemudian jika kita mau masuk pada kajian kajian apa namanya, rumus-rumus tadi. Nah, ini Anda bisa lihat, ya, sebagai keterangan ini untuk keterangan zakat dinar dan dirham, ya. Nisab pendapatan minimum zakat dinar ini masing-masing 20 dinar dan 200 dirham. Jadi nisabnya 20 dinar, nisab zakat, ya. Jadi batas minimal, ya, kepemilikan jika 20 dinar maka dia harus wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian 200 dirham, jumlahnya 200 dirham dan berlaku 1 tahun tidak dipakai bersih itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya pendapatan yang kurang dari jumlah tersebut dibebaskan dari zakat. Nah, itu yang harus Anda pahami. Itu yang disebut dengan nisab, ya. Jadi untuk dinar 20, untuk dirham 200. Zakat yang dikeluarkan adalah 1/40. Nah, ini gambaran zakat satu nih, dinar. Atau 2,5% dari jumlah nisab. Jadi 2,5% dari 20 untuk dinar, ya. Nah, artinya jika pendapatannya adalah 24 atau 28 atau 32 dinar, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah tersebut. Tetapi jika pendapatannya bukan merupakan kelipatan dari 4, sampai 20 di 3 dinar misalnya, jadi nah ini nih, ya, lebih kecil kan. Nah, lebih kecil, maka ia membayar zakat hanya untuk kelipatan 4 di bawahnya. Untuk pendapatan 23 dinar yang dizakati adalah 20 dinar. Jadi tiganya enggak, ya. Nah, dengan kata lain, jika pendapatan dinarnya menjadi 20 tambah 4K, 20 tambah 4K, ya, maka zakat untuk 28 dinar adalah setara dengan 0,7 dinar. 0,7 dinar atau 7 dirham. Demikian pula pendapatan yang berjumlah lebih dari 28 dinar tapi kurang dari 32, kurang dari 32, besar zakatnya sama, yaitu 0,7 dinar. Artinya kan kelipatan dari 20. Nah, 20 ke atas, kalau dia 40 berarti dia kan tinggal ini. Tapi kalau dia kurang dari 32 dinar misalnya kan, sedangkan nisabnya kan 20 kan. Nah, besar zakatnya sama, yaitu 0,7 dinar. Dengan cara ini jika kita nyatakan jumlah pendapatan dalam dinar itu adalah Y dan jumlah zakatnya adalah Z. Jadi apa namanya? Jumlah pendapatan dalam dinar itu adalah Y, sedangkan jumlah zakatnya adalah Z. Berikut adalah zakat dinar. Nah, ini ilustrasinya.
Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 140 miskol legal perak. Ya, coba kita lihat perak ini. Oh, tidak ada sebuatnya. Jadi saya bacakan saja. Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 140 miskol legal perak atau 105 miskol umum biasa. Dan jumlah zakatnya adalah 2,5% atau seperempat puluh dari jumlah tersebut. Tingkatan kedua zakat perak adalah 40 dirham. Jadi jumlahnya 40 dirham baru dapat. Jadi wajib nisabnya itu baru dikeluarkan. Atau 28 miskol perak yang diundangkan. Dalam kurung 21 miskol yang biasa digunakan. Dengan kata lain bahwa setiap penambahan 40 dirham dari jumlah 200 dirham pertama akan dikenai zakat. Jadi yang dihitung itu kan tambahan dari 200 dirham pertama ya. Misalnya 240. Nah, akan dikenai zakat, tapi jumlah kenaikannya kurang dari 40 dirham. Kalau kenaikan dari 200 itu misalnya 232 tidak sampai 40, maka dia tidak dikenai zakat, tapi dah di kenaikannya di atas 40 di atas 40 baru dia dikenakan dirham. Nah, zakatnya sama yaitu 2,5% atau seperempat puluh dari nisab. Oleh karena itu, jika misalnya pendapatan setiap muslim adalah X dirham dan Z adalah jumlah zakatnya, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Z2 seperempat puluh dikali 200 tambah 40. Arti penambahan 40K itu tadi ya. Nah, jika 200 tambah 40, 40 ininya saja diganti ini. Nah, ini kan 20 nih. Nah, ini diganti 200. Kalau ini juga 200. Rumusnya begitulah ya. Nah, oleh karena itu, jika misalnya pendapatan setiap muslim adalah X, dirham Z adalah jumlahnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi apabila 200, jika 200 ini ditambah 40 lebih kecil daripada 200 tambah 40 kali K tambah 1 K ini kenaikannya. Nah, dan K itu dihitung kenaikannya itu dari 1, 2, 3 misalnya 241, 242, 243 dan selanjutnya. Ya begitulah ilustrasi singkatnya. Ini memang agak susah dipahami ya kalau eh, kita tidak punya apa namanya, tidak punya ilustrasi contoh ya. Tapi ini sebagai gambaran sajalah biar Anda eh, tahu ya bahwa begitulah ilustrasi daripada pe, eh, apa namanya penarikan zakat ya dalam konteks hitung-hitungan. Nah, kemudian kita bicara zakat hasil pertanian dan karakteristiknya ya. Tadi kan kita bicara kharat itu. Kharat itu kan ditarik bukan atas jumlah panennya, tapi atas luasnya lahan yang dikelola ya. Tergantung lagi kesuburan, kemudian irigasi gunanya dan sebagainya. Nah, bagaimana zakat pertanian dan karakteristiknya? Memang agak sulit dan rumit ya mau menjelaskan ini. Apalagi ini hanya pembacaan ya, tapi paling tidak kita dapat gambaran di fase awal Islam ada yang berbeda ya dari penarikan fiskalnya dalam istilah ya. Istilahnya itu ada kharaj, ada yang mengatakan bahwa kharaj itu berlakunya untuk non muslim, untuk muslim itu tidak. Dan berdasarkan catatan sejarah kemudian ada istilahnya juga zakat. Tapi zakat itu kan dah pasti identik dengan umat Islam. Makanya sekarang berlaku itu kan ada zakat mal, zakat zakat pertanian dan karakteristiknya. Baik, dalam tulisan kajian besar juga membahas tentang itu di fase awal Islam. Hasil pertanian dikenakan zakat antara lain gandum, makanan pokok, atau gers, semacam gandum bahan bir, kismis dan kurma. Zakat juga dikenakan kepada domba, sapi, lembu, dan unta. Tapi jumlah dan rasionya tidak sama. Secara rinci, perhitungan zakat terhadap hal yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut. Jumlah hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Jumlah hasil panen, saya bacakannya. Jumlah hasil panen yang kurang dari 5 wasak atau setara dengan 847 kilogram, 847 kilogram tidak dikenai zakat.
Artinya petani yang panennya tidak melebihi jumlah tersebut dibebaskan dari zakat. Yang kedua, zakat tidak dihitung dari penghasilan kotor. Segala biaya produksi harus dihitung dan dikurang total jumlah produksi. Dan zakat dikenakan terhadap hasil pertanian merupakan penghasilan bersih dan dikumpulkan dengan cara yang sama dengan sewa taudihul masail. Dengan demikian, zakat tidak akan menurunkan insentif untuk berproduksi atau mengurangi keinginan petani untuk meningkatkan produksinya. Jadi, ya tidak dihitung dengan hasil kotor. Nah, di pasar Islam itu kalau itu pasar kotor juga memang tidak adil ya. Karena kan ada biaya-biaya dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh ada pestisida, ada pupuk dan lain sebagainya itu kan. Bahkan di negara kita Indonesia juga sekarang tuh malah petani disubsidi ya, bibit dan sebagainya supaya menghasilkan kemandirian pangan ya. Dan pemerintah lagi nanti menampungnya di Bulog. Dan ada ide juga bahwa untuk menjamin mandirian pangan, setiap anak petani itu wajib dibeli oleh Bulog ya. Sehingga dan kemudian ada larangan impor di saat panen melimpah. Sehingga eh, harga yang adil juga diperlukan dari pemerintah ya untuk apa namanya keadilan antara petani dan konsumen. Yang ketiga, zakat hasil panen yang didapat dari lahan yang bergantung pada hujan adalah 10% pada pasal Islam nih ya. Jika petani mendapatkan air dengan cara membuat bendungan irigasi, maka zakatnya dikurangi menjadi 5%. 10% untuk yang apa namanya? Yang pakai irigasi, 5% tanda hujan. Jelaslah bahwa metode penggunaan zakat tidak mengurangi insentif penggunaan air di bawah tanah dan investasi pertanian. Nah, yang keempat, pada masa awal Islam, zakat dikumpulkan hanya terbatas pada 4 hasil panen tersebut di atas, sebab hasil panen lainnya bukan makanan pokok masyarakat Arab. Selain itu, tanaman tersebut tersebar di berbagai wilayah. Akibatnya, biaya pengiriman petugas pajak untuk menginvestasi jumlah zakat pada produk tersebut dan pengumpulannya lebih besar dari pemasukan zakat itu sendiri. Yang kelima, 4 macam hasil panen yang kena zakat tersebut merupakan makanan pokok masyarakat Hijaz saat itu, ya. Ini makanan pokok masyarakat Hijaz saat itu. Pengumpulan zakat sebesar 5 sampai 10% bergantung pada cara pengairannya. Selain itu, memenuhi keuangan negara. Juga memiliki tujuan lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin. Besar persentase zakat dinar dan dirham sebagaimana juga besar zakat peternakan yang diterangkan kemudian mengindikasikan pentingnya menyediakan makanan sehari-hari dan kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat dalam berbagai musim termasuk pada musim kering. Baik, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Anda memahami ya sekilas tentang bagaimana zakat pertanian itu sendiri. Kemudian zakat ternak ya. Nah, ini ada gambarannya ya. Di gambaran slide di hadapan Anda ini, Anda bisa lihat itu ya. Bagaimana ilustrasi tentang zakat dinar, zakat dirham ya. Itu ada. Kemudian zakat pertanian dan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga itu zakat ternak, itu berupa domba atau kambing jenisnya ya. Kemudian sapi atau lembu. Yang ketiga unta. Nah, kuda pada pas awal Islam itu tidak ada. Kemungkinan besar pada saat itu umat Islam bukan tidak memiliki ternak kuda ya. Atau karena dia memang kuda identik dengan tunja apa tunggangan ya, sehingga dia tidak wajib dikenai zakat. Nah, jumlah zakat domba berdasarkan jumlah domba dan persentase zakatnya dapat dilihat pada tabel berikutnya. Ya. Jika jumlah domba yang dimiliki peternak lebih dari 40 dan kurang dari 121, lebih dari 20 dan kurang dari 121, zakatnya ada 2 domba. Nah, zakatnya ada 2 domba. Baik. Jadi hitungan yang mulai dikenakan zakat itu 40 sampai 120 ya, satu. Sehingga 121 sampai 200 itu 2. Nah, zakat ternak yang jumlahnya lebih dari angka tersebut
Yang perlu dicatat di sini, jika jumlah ternak sudah melebihi 400 ekor, ya, melebihi 400 ekor, setiap penambahan 100 domba dikenai zakat satu domba. Jadi kalau 400 ini kan kena 4. Kalau setiap penambahan satu ekor ya, setiap penambahan 100 domba ini kan 49, kemudian 500, 599 itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat yaitu satu domba ya. Persentase zakat domba bergantung pada minimum dan maksimum dari pengecualian jumlah domba. Misalnya persentase zakat untuk 40 domba adalah 1/40 atau 2,5% dan zakat untuk 200 ekor adalah 1/20 atau 0,99%. Karena alasan inilah masalah persentase zakat minimum dan maksimum harus dihitung. Yang harus dicatat adalah dua rasio secara perlahan bertemu sehingga untuk 100 ekor domba maksimum adalah 1% dan minimum adalah 0,99%. Ini kalau dipresentasikan, ini kalau di apa namanya? Kalau dihitung ekor per ekor ya. Tapi yang perlu diperhatikan yang wajib dikeluarkan zakatnya mulai dari di atas 40, kemudian mulai ada tambahan satu ekor per 100 di atas 400. Nah, itu yang titik poin penting yang harus dicatat dalam konteks eh, zakat ternak khususnya domba ini ya. Berdasarkan tabel diketahui bahwa persentase zakat domba berubah seiring dengan produksinya dan stabil pada kisaran 1%. Karena itu aplikasi zakat domba dibuat sedemikian sehingga tidak melemahkan insentif para peternak dalam menghasilkan domba. Nah, sebenarnya ini di maksimumnya ini ada, cuma tidak saya tulis ya. Dia mulai dari sini nih, 0,99 ini ada 2,5 ya, maksimum zakatnya itu. Kemudian di titik-titik ini nih ada ini. Ini 1,45 untuk yang 1113 nih. Kemudian untuk minimum 0,8, maksimumnya itu 1. Jadi mulai dari 400 itu kan, maka dihitung kalau dipresentasikan itu dia 1%. Jadi satu ekor per kenaikan 100 setelah 400. Oke, kita lanjut ya, zakat sapi dan lembu. Nah, ini ilustrasi secara umum ya. Ini kan ada jumlah minimum ternak dan jumlah zakat ini. Ini nih kan anak sapi jantan 2 tahun. Ini usianya ya untuk keluaran zakatnya tuh. Anak sapi betina 3 tahun. Jumlah zakat per ekor domba. Baik. Ini ilustrasi untuk hmm, ternak apa namanya? Ternak sapi dan lembu ya. Sapi dan lembu. Baik. Jumlah zakat sapi dihitung per sapi, per ekor sapi dan presentasinya dapat dilihat pada tabel 3. Nah, ini tabel 3 ya. Nah, jumlah sapi antara 1 sampai 29 itu maka dia bebas zakat. Nah, kemudian jumlah sapi antara 30 sampai 39. Nah, 30 sampai 39 zakatnya itu sama dengan A, yaitu satu anak sapi jantan usia 2 tahun. Ya, dia mulai dihitung dari 30 sampai 39. Itu zakat yang dikeluarkan adalah satu anak sapi jantan 2 tahun. Berusia 2 tahun. Oke. Nilai anak sapi ini dalam tabel diberikan dalam unit ya. Jika jumlahnya 40 sampai 59, maka zakatnya satu anak sapi betina. Jadi kalau jumlahnya, nah kena dikenaikan ya, dihitung dari 40 ke 59, maka dia harus mengeluarkan satu anak sapi betina 3 tahun. Atau dalam tabel B unit. Dari titik ini jumlah zakatnya menurut Taudihul Masail dalam 3 disebut sebagai A dan B. Untuk menghitung persentase zakat pada sapi sebelumnya kita harus menentukan rasio antara nilai satu anak sapi betina 3 tahun. Nih yang B nih. Dan dan nilai satu ekor sapi. Rasio ini dalam tabel 3 dihasilkan menjadi 3/5 sama dengan 0,6.
3/5 0,6 ya. Baik, ini tidak ada ya. Atau ya saya bacakan dulu lah biar lebih jelasnya nanti ya. Yang jelas gambaran ini umumnya sudah ada di PowerPoint ya. Nilai anak sapi ini dalam tabel diberikan dalam unit. Jika jumlah unitnya 40 sampai 59 maka jadikan satu anak sapi betina. Nah, saya kira rasionya tidak terlalu penting lah ya. Paling tidak kita nih tahulah gambaran umum ya, kalau jumlahnya 30 sampai 39 maka dia harus mengeluarkan satu anak sapi jantan yang usianya 2 tahun. Kalau jumlah sapi yang dimiliki 40 sampai 59 maka dia harus mengeluarkan B, yaitu anak sapi betina 3 tahun. Nah, mulai sini nih agak repot nih. Gimana tuh? 60 sampai 69. Dasar pembebasan minimum pada setiap jumlah sapi dimasukkan dalam kolom satu. Nah, jumlah minimum ternak ini. Kemudian presentasinya sama dengan 1,5% dan muncul di kolom 5. 2, 3, 4, 5. Ah, ini presentasi minimumnya nih. Kayak tadi lah ya. Untuk domba ini. Cuman ini presentasi minimumnya, maksimumnya ada ya. Kalau yang tadi itu enggak ada. Nah, contohnya, zakat 30 sapi adalah A atau 0,45 unit sapi yang sama dengan 1,5%. Sehingga zakat 200 ekor sapi sama dengan 5B. 200 ekor sapi, nah ini di bawah nih. 200 ekor sapi itu sama dengan 5B. Ini saya ketutup anunya di susah saya mau melihat slide-nya. Baik, saya bacakan saja ya. Atau 5B ya, atau setara dengan 3 sapi ya. Setara dengan 3 sapi. Apa namanya? Ya, atau 1,5%. Jelas kiranya bahwa zakat dikumpulkan dalam kolom 5 tabel 3, 5 tabel 3 itu 2, 3, 4, 5. Ya, adalah persentase maksimal zakat pada sapi. Karena jika contoh harus mengambil 39 dan 209 ekor, bukan 30 dan 200 ekor, maka zakat yang relevan dihitung berdasarkan jumlah sebelumnya. Namun persentase yang menjadi 1,5 atau 39 ekor dan 1,43 untuk 209 ekor. Jadi 209 ekor itu 1,43 minimumnya kalau di persentase zakatnya ya. Nah, untuk 209 ekor itu lebih kecil dari rasio sebelumnya. Rasio terakhir itu presentasi minimum zakat. Tercantum dalam kolom 5 kedua rasio. Nah ini minimum dan ini maksimumnya ya untuk presentasi zakatnya. Ketika jumlah sapi bertambah, eh, tidak terlalu berbeda dan perbedaannya siap perlahan berkurang ketika jumlah sapi bertambah. Kesimpulannya presentasi zakat pada setiap sapi tetap ya, artinya ketentuan minimum tidak naik. Dengan adanya kenaikan produksi sapi yang harus diperhatikan bahwa presentasi zakat sapi lebih besar daripada domba. Nah, ini tidak ada kenaikan signifikan ya. Anda bisa lihat di atas minimum persentase zakatnya dengan ininya maksimumnya juga Anda lihat ya. Tidak terlalu signifikan kenaikannya. Yang berbeda adalah bahwa jumlah zakat sapi dan domba itu jelas berbeda ya, jumlah ekornya itu. Karena berdasarkan kenyataannya juga di lapangan sapi kan lebih mahal dari domba ya. Asumsi tiap ekor sapi sama dengan 5 domba. Nilai satu anak sapi betina umur 3 tahun atau B dalam manual ini itu sama dengan 3,5 nilai satu ekor sapi. 3,5 nilai satu ekor sapi. Nah, A A itu atau satu anak sapi jantan 2 tahun
A sama dengan 3/4 B. Jadi A ini satu ini sama dengan 3/4 B. Nah, karena zakat 120 ekor sapi sama dengan 4A, jadi 4 ekor anak sapi yang berusia 2 tahun, sapi jantan berusia 2 tahun ya. Zakat 120 ekor sapi itu sama dengan 4 ekor anak sapi jantan usia 2 tahun. Paham ya? Atau 3B, artinya 3 ekor anak sapi betina yang usianya 3 tahun. Nah, jadi misalnya 4 anak sapi jantan 2 tahun, 3 anak sapi betina 3 tahun. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi zakat 120 ekor sapi, 120 ekor sapi ya, sama dengan 3B. Artinya 3 ekor anak sapi betina usia 3 tahun. Atau 4A, 4 ekor anak sapi jantan usia 2 tahun. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Baik, kita lanjut ke unta ya. Ya, karena unta tidak saya buat argumentasi di sini, saya bacakan saja ya. Kemudian mahasiswa yang saya hormati, pemilik peternakan unta yang memiliki kurang dari 4 unta tidak dipungut zakat. Namun jika sudah mencapai 5, jadi unta itu hitungannya mulai 5 ya. Ingat, unta itu zakatnya dihitung mulai 5 ya, kalau 4 tidak kena. Ia harus membayar zakat 1 domba. Jadi bukan bayar unta ya. Jadi 5 unta bayar zakatnya 1 domba. Jika jumlahnya 10, kemudian 15 atau 20 atau 25, zakatnya berturut-turut ya. 2, 3, 4, 5 ya kan, kalau 10 kan berarti ada kelipatan tuh, 5 unta dia bayar 1 ekor domba, tidak dijelaskan di sini ya, domba usia berapa ya, jelas 1 ekor domba. Nah, jika jumlahnya 10, 15, 25, jangan berturut-turut 2, 3, 4, 5 sama ya. Jika jumlahnya mencapai 26, zakatnya 1 unta umur 2 tahun. Nah, apa kalau udah jumlahnya 26 barulah dia membayar setara dengan 1 unta, tapi untanya usia 2 tahun. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat unta ditentukan dalam usia ya, 2, 3, 4, dan 5 tahun unta. Nilainya diperkirakan sama dengan X, Y, Z, dan W unit unta. Karena zakat unta ditentukan dalam domba dan unta. Maka untuk menghitung persentase zakatnya harus dibandingkan dengan zakat hewan lain, yaitu dengan menghitung nilai unta dalam domba atau sebaliknya. Dari kenyataan sejarah terlihat bahwa ketika harta rampasan perang dibagikan, Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa 1 unta sama dengan 10 domba. Perbandingan ini diterapkan di sini. Sekarang kita harus membuat asumsi nilai 2, 3, 4, dan 5 tahun unta dalam unit domba sehingga dapat 3 asumsi sebagai berikut. Asumsi 1, nilai X, Y, X, nilai X, Y, X, dan W diperkirakan berturut-turut sebagai berikut. 5,2, kemudian 7,2, 9,2, dan 12,2 unit unta. Asumsi ini berdasarkan fakta di baris 3 sampai 6 bahwa tiap kenaikan 5 unta, zakatnya ditambah 1 domba. Selain itu, zakat 25 unta adalah 5 domba yang kira-kira sama dengan jumlah zakat 26 unta, yaitu 1 unta berusia 2 tahun. Ini kan karena tidak ada ininya, susah sih jelaskannya ya. Hanya itu sajalah gambarannya bahwa batas awal ya nisab pengeluaran zakat unta itu adalah 5 ekor ya. Itu pun dibayar dengan domba ya. Kalaupun yang 26 itu 26 ekor unta dibayar dengan 1 ekor unta tapi berusia 2 tahun ya. Nah, dengan dasar asumsi ini zakat pada unta dikumpulkan dalam bentuk domba. Sekali lagi bahwa 1 unta itu sama dengan setara dengan 10 domba. Dengan asumsi ini dapat dihitung persentase zakat unta yaitu 2% seperti dilihat pada tabel yang tidak saya tulis di depannya. Nah, saya bacakan saja.
Nah, unta itu mulai terjadi batas maksimal itu kalau dia sudah 6 tahun ya, 26 ekor ya. Nah, mulai 26 ekor, kemudian kelipatannya jadi kemudian 36, 46, 61, 76, eh, 26. Jadi 10 10 ya. 36 tambah 10 46 tambah. Nah, kemudian yang perubahan tuh mulai dari 61 ya. Nilai tiap unta sama dengan 10 domba. Asumsi satu, unta 1 tahun, 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sama dengan secara berturut-turut 5,2, 7,2, 9,2, 12,2 unit unta. Unta merujuk pada min X, Y, dan W bernilai 5,2, 7,2, 9, dan 12,2 unit domba. Nah, baik ini saya kira ini karena saya tidak tulis apa namanya eh, tabelnya ya. Jadi agak sulit saya menjelaskannya kepada Anda di blog ini. Baik, saya mohon maaf, kita lompat saja ya. Yang penting sudah tahu gambaran umumnya lah bahwa pada fase awal Islam untuk zakat ternak itu ada 3 kategori yaitu domba, kemudian domba atau kambing ya, kemudian sapi atau lembu, yang ketiga unta. Nah, masing-masing nisabnya itu berbeda ya. Yang jelas untuk sapi dan unta itu berbeda. Tetapi untuk khusus unta itu dikomparisikan, dihitung berdasarkan jumlah domba. Artinya 5 ekor unta, apa tadi? Eh, 1 ekor unta itu setara dengan 10 ekor domba. Ya, tentu usaha apa yang udah dewasa ya. Baik. Nah, Nah, yang tidak kalah pentingnya itu di dalam vlog ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Baitul Mal memperoleh fiskalnya, yaitu yang ketiga diperoleh dari yang namanya humus ya. Memang humus itu untuk konteks negara Indonesia yang tidak menganut paham Syiah tidak diterapkan ya. Kayak di Indonesia itu kan mayoritas Ahlussunnah dan Syafi'iyah. Makanya humus itu tidak diterapkan. Kalau di Iran, Irak itu ada ya, karena mereka itu menyerahkan humus kepada terutama imam-imam yang dari zuriat Ahlul Bait ya. Kebetulan mereka jadi marji. Jadi pembayaran humus ini dikelola oleh marji-marji yang memang keturunan dari zuriat Ahlul Bait. Kalau di Indonesia atau negara-negara Arab yang non Syiah itu mereka memang menerapkan yang namanya zakat seperti umumnya saja ya. Ada zakat mal, ada zakat pertanian, peternakan, kemudian zakat yang tahunan untuk apa namanya? Ya kayak kita zakat fitrah lah ya, zakat diri ya, zakat individu itu. Nah, baik. Nah, kajian ini tentang humus ini di fase awal Islam itu sebagai sumber pendapatan negara lainnya yang tercantum dalam Quran surah 8 ayat 41. Saya bacakan artinya. Ketahuilah sungguhnya apa saja yang kamu peroleh dalam istilah ghanimtum, maka sungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul. Nah, di situ kan ada keterangan kerabat Rasul. Uh, Zil kurba itu uh, domirnya itu kembali kepada Rasul. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya, yang kategori Ibnu Sabil Anda tahu sendirilah ya. Ya, kalau konteks sekarang itu Anda mahasiswa yang kuliah di Pontianak yang dari daerah itu masuk kategori Ibnu Sabil. Apalagi kalangan yang tidak mampu ya. Mampu sendiri dia tetap aja Ibnu Sabil ya. Ya tinggal bagaimana hak itu disampaikannya untuk kategori Ibnu Sabil nih. Nah, maka Ibnu Sabil sendiri itu kan perlu pengetahuan yang lebih spesifik dalam konteks sekarang ya. Nah, di fase awal Islam berdasarkan Al-Quran surah 8 ayat 41 itulah dia alokasi humus ya. Nah, prase bukan pase ya, prase ghanim itu menurut ulama Imamiyah di luar jumhur, maksudnya Imamiyah itu ulama yang memang mereka pengikut Ahlul Bait ya. Di luar jumhur maksudnya konsideran Ahlus Sunnah baik Syafi'iyah,
Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad bin Hambal atau Hambaliyah itu. Nah, itu mengartikan bahwa segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, ya, segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Karena prase tersebut diikuti prase min syai'in. Ya, ini kan ada prase min syai'in, ya. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagian, ya. Jadi itu seluruhnya, ya, yang mempunyai nilai ekonomi. Yang berarti seluruh atau apapun. Untuk itu seluruh hasil ekonomi dikenakan humus. Di lain pihak umumnya fuqaha membatasi arti prase tersebut pada rampasan perang dan kemudian diperluas pengertiannya termasuk harta karun. Kadang-kadang juga termasuk barang tambang. Itu menurut makalah Kazim Sadar. Nah, Ayatullah Ahmadi seperti kutipan Kazim Sadar yang ditulis oleh Juarman Karim mengungkapkan beberapa penelitian mengenai kata humus. Setelah berkonsultasi dengan penyusun kamus, para penerjemah dan fuqaha baik dari jumhur maupun syiah, dia menyimpulkan frase ghanimtum dalam ayat tersebut merujuk pada segala kekayaan yang dengan atau tanpa usaha, menanam modal atau tidak melalui rampasan perang, perdagangan, pertanian atau industri dan lain sebagainya. Karena itu setiap muslim wajib membayar humus, yaitu seperlima dari harta yang dimiliki untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, baik sedikit ataupun banyak. Dalam teks ayat tidak disebutkan batasan apapun atau kondisi tertentu kecuali dikatakan berupa ghanimah. Ayatullah Ahmadi mengutip teks dari perintah-perintah tertulis Rasul kepada pegawainya di berbagai daerah termasuk di suku-suku Arab yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan mereka untuk mengumpulkan humus dari para mukallaf pada setiap hasil ekonomi mereka, tidak hanya dari rampasan perang, mengingat pentingnya mengetahui metode yang digunakan Rasulullah dalam pengumpulan humus. Berikut disertakan bukti-bukti. A. Rasulullah mengirim surat kepada suku-suku yang tersebar di seluruh Arabia, Oman, Bahrain, Yaman, Syria, yang berisi perintah untuk membayar khumus. Perintah ini ditujukan ke semua suku termasuk suku yang kecil yang tidak mampu melawan atau menyerang kaum musyrikin. Dari hal ini dapat dipahami bahwa perintah khumus tidak merujuk pada rampasan perang. B. Jika ghanimah yang dimaksud dalam instruksi Rasulullah bermakna harta rampasan perang, maka perintah tersebut mengandung arti bahwa setiap orang diizinkan untuk memerangi orang kafir setiap saat dan tempat. Jika diartikan demikian, tentu perintah tersebut mengakibatkan chaos. Tentu hal ini berlawanan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan pernah ada teladan dalam sejarah Islam untuk melakukan itu. Baik, C. Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Amr bin Hazm, Rasulullah memerintahkan Amr agar mengumpulkan khumus di Yaman, sebagaimana disebut dalam suratnya. Ini surat Rasulullah pada Amr bin Hazm, ya. Dan beliau menyuruhnya Amr untuk mengambil khumus, ghanimah dan sedekah yang diberikan kepada orang miskin. Pada saat perintah itu turun di Yaman, tidak ada perang yang mungkin dipunya khumus dari rampasan perang. Jadi khusus untuk Yaman itu tidak ada perang, ya. Nah, D. Dalam surat ini dikirim kepada suku Sa'ad dan Judam, beliau menginstruksikan mereka untuk mengirim zakat beserta khumus kepada utusan Rasulullah, Ubay bin Anbasah dan wakilnya. Perintah ini tujuan pada kedua suku tersebut ketika mereka baru masuk Islam dan belum punya harta rampasan perang. Dalam banyak surat, Rasulullah mengirim surat keamanan kepada suku-suku Arab. Beliau mengikat mereka untuk membayar khumus. Dalam banyak suratnya. Nah, dan kewajiban lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu wajib membayar khumus atas harta kekayaan mereka. Ini di pasal Rasulullah khumus terapkan. Makanya kalau mau bicara ini sunnah, ya, sangat sunnah aja Rasulullah humus itu. Nah, ya jumlahnya seperti saya paparkan tadi, jumlahnya itu seperlima, ya. Kalau mau dipresentasikan ya 20% dari harta bersih, artinya selama setahun dari seluruh harta yang ada dalam perusahaan atau apa itu dipotong biaya-biaya baru dah dikeluarkan humusnya. Ya humus ini bentuk fiskal juga. Humus ini pajak, dia di luar zakat kan, nah saya bilang tadi. Nah, zakat dengan humus dengan jizya ini juga untuk membedakannya secara spesifik kan kita bingung nih. Nah, cuman di dalam kajian ini telah dijelaskan bagaimana fungsi, definisi, kemudian bagaimana ruang lingkup penarikan apa namanya sumber-sumber fiskal Baitul Mal itu sendiri. Nah,
Dalam tema khusus humus ini, Ayatullah Ahmadi menyebutkan bukti lain bahwa Rasulullah menunjuk petugas khusus untuk mengumpulkan humus seperti halnya petugas khusus untuk mengumpulkan zakat. Jadi beda pengumpul zakat dengan humus. Seperti disebutkan sebelumnya, humus adalah pajak yang dikumpulkan dari berbagai jenis ghanimah dan yang lebih penting bagi dipungut lagi, dipungut dari tabungan konsumen dan keuntungan produsen. Nah, kalau bahasa ekonominya gitu, diambil dari keuntungan dari tabungan konsumen dan keuntungan produsen. 20% dari dana yang terkumpul setiap tahun berupa humus. Salah satu ciri humus seperti juga pajak adalah proporsional. Ciri ini membawa pengaruh atas kestabilan ekonomi pada pihak lain. Hal ini mencegah memburuknya inflasi ketika total permintaan melebihi total penawaran dan mencegah stagnasi situasi sebaliknya berlaku. Selain dapat menambah pemasukan kas negara dan stabilisasi ekonomi, humus juga tidak menurunkan insentif produsen untuk meningkatkan hasil produksi karena humus dipungut dari keuntungan bersih atau nilai tambah produsen. Mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya kita akan mengkaji tentang jizyah. Saya agak cepat ya, Bert, karena apa namanya bloknya udah sangat panjang ini. Baik, sumber pajak lain di fase awal Islam yang dipungut dari non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam tapi tidak mau masuk Islam itu dinamakan jizyah ya. Pajak yang dikenakan pada mereka merupakan pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi, sosial, dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintah Islam juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari Muslim setiap tahun. Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada Rasulullah adalah Kristen Najran. Lalu Rasulullah juga mengumpulkan jizyah dari masyarakat Bahrain yang menganut paham Zoroastrisme pada saat itu ya, Zoroaster. Pada saat itu orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan jizyah adalah Abu Ubaid Al-Jarrah dan Muaz bin Jabal ya. Ubaid bin Jarrah dan Muaz bin Jabal. Jumlah jizyah di masa Rasulullah sebanyak 1 dinar yang dipungut setiap tahun. Jadi pajak pribadi tapi non muslim ya. Ya, yaitu dipungut dari laki-laki, perempuan, dan anak di bawah umur 15 tahun. Sedangkan kaum lemah, duafa, pendeta, dan biara yang tidak memiliki harta tidak wajib membayar jizyah. Jizyah itu juga para mahasiswa yang saya banggakan bukan satu-satunya pajak per kapita yang dikumpulkan pada masa awal Islam. Pajak yang mirip dengan ini adalah zakat fitrah yang dikumpulkan dari muslim. Jumlah jizyah sama dengan minimum zakat dari yang dibayarkan oleh muslim. Karena nisab zakat itu setara dengan 400 dirham atau 40 dinar. Dan zakatnya sebesar 10 dirham atau 1 dinar. Selain non-muslim tidak dikenai pajak kecuali mereka yang memiliki lahan. Maka seperti halnya muslim, mereka dikenakan pajak bumi. Mereka membayar jizyah dan tidak dilibatkan di dalam perang. Nah, terakhir ya, pemasukan lain dari Baitul Mal. Sumber pemasukan lainnya adalah kafarot. Nah, apa itu kafarot? Kafarot itu adalah denda yang dikenakan pada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Ya, contoh ya, denda dibayar dalam bentuk tunai atau lainnya. Ya, contoh ya. Contoh, dia kan kafarot ini kan yang kita kenal sekarang kan bisa dibayar dengan dalam bentuk berupa uang atau makanan langsung yang dibagikan ya. Nah, pada fase awal Islam itu kafarot itu misalnya diperhatikan untuk mereka yang membatalkan puasa akibat pelanggaran, misalnya berhubungan suami istri di saat bulan Ramadan. Nah, itu kan kafarot tuh. Kalau berzina ya itu bukan kafarot lagi ya. Itu ndak ada bisa zina dibayar dengan denda itu ndak ada dalam Islam. Kafarot ini khusus perbuatan halal di luar bulan puasa yang dilakukan pada saat bulan puasa tapi apa namanya itu dihitung sebagai membatalkan puasa ya, contoh makan dan minum sengaja, berhubungan suami istri untuk yang telah menikah ya kan, maka di bulan puasa yang membatalkan puasa yang di luar puasa itu dihalalkan maka itu terkena kafarat namanya. Nah, contohnya ia harus memberi makan 60 orang miskin dalam jangka waktu tertentu untuk menghapus dosanya. Jenis kafarat yang lain bisa ditemui dalam hukum-hukum Islam. Baik, untuk kajian
di vlog kali ini saya cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan ini manfaat. Cuman Anda tidak bisa bertanya secara langsung ya. Kalau Anda mau bertanya pun bisa saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sebisanya. Kalau untuk mau mengetahui lebih detail maka silakan baca dari buku apa namanya ini ya. Ini tidak bisa dilihat. Nah, oke. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, tulisan Abdul Rahman Karim. Baik, sekira itu saja. Anda tidak akan tambah lagi referensi dari sumber bacaan yang komparatif lainnya. Silakan saja supaya menambah khasanah ilmuwan khususnya di bidang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.